baru soal iuran pensiun akhirnya diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Bukan sekadar rumor atau isu yang beredar di media sosial, melainkan sebuah keputusan yang sudah tertuang dalam peraturan pemerintah terbaru yang berlaku mulai tahun 2025. Artinya, ada perubahan nyata yang langsung menyentuh kehidupan para pensiunan, ASN, TNI, Polri, dan juga para keluarga mereka. Kabar ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa iuran pensiun dinaikkan? Apa alasan pemerintah memberlakukan aturan baru ini? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya bagi para penerima pensiun yang setiap bulannya bergantung pada pencairan dana tersebut? Semua orang tentu ingin memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga dan bisa terus memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani oleh kebijakan yang justru terasa memberatkan. Perlu dipahami bahwa kenaikan iuran pensiun ini bukan hanya sebatas angka di atas kertas. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menjaga keberlanjutan dana pensiun di masa depan, agar tetap stabil dan bisa dibayarkan tepat waktu. Namun, di sisi lain, tentu saja masyarakat ingin tahu, apakah kenaikan iuran ini sebanding dengan manfaat yang akan diterima? Apakah ada penyesuaian pada jumlah pencairan atau rapel pensiun yang akan ikut meningkat setelah PP ini berlaku? Oktober tahun 2025 menjadi bulan yang sangat penting. Karena mulai saat itulah, kebijakan ini benar-benar dijalankan. Tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi langsung menyentuh dompet para pensiunan dan keluarganya. Disinilah pentingnya informasi yang jelas, agar tidak ada lagi kebingungan atau salah paham. Banyak pihak berharap, dengan adanya peraturan baru ini, pencairan pensiun bisa semakin transparan, terjamin, dan tentu saja tetap adil bagi semua yang sudah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Jadi, dalam video ini kita akan membahas secara tuntas, bagaimana detail aturan kenaikan iuran pensiun, apa dasar hukumnya, siapa saja yang terdampak, dan tentu saja bagaimana strategi pemerintah menjamin bahwa hak-hak pensiunan tidak hanya sekadar janji, tetapi benar-benar terlindungi. Mari kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan. Setelah pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah terbaru terkait iuran pensiun, Oktober tahun 2025 menjadi momen penting yang akan selalu dikenang sebagai awal dari sebuah perubahan besar dalam sistem pensiun di Indonesia. Peraturan ini bukan hanya soal kenaikan angka iuran, tetapi juga tentang arah baru bagaimana negara mengelola kewajiban besar terhadap jutaan pensiunan yang sudah mengabdikan dirinya puluhan tahun. Banyak orang yang mungkin berpikir, mengapa baru sekarang iuran dinaikkan? Bukankah selama ini sistem pensiun berjalan lancar dan pencairan selalu diberikan setiap bulan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini wajar muncul, karena menyangkut langsung pada kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ternyata ada alasan yang cukup mendasar di balik kebijakan ini. Sistem pensiun di Indonesia sejak lama dibangun dengan prinsip gotong royong, di mana para pekerja aktif menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk menjamin masa tua. Namun, seiring bertambahnya jumlah pensiunan yang semakin banyak, sementara jumlah ASN atau anggota TNI dan Polri yang aktif tidak bertambah secepat itu, beban keuangan negara untuk membiayai pensiun menjadi semakin berat. Inilah yang membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian, agar dana pensiun tetap tersedia dalam jangka panjang. Jadi, kenaikan iuran ini sejatinya bukan semata-mata untuk membebani, melainkan sebagai langkah antisipasi supaya generasi sekarang maupun yang akan datang tetap bisa menerima hak pensiunnya dengan aman. Di sisi lain, yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana PP baru ini disusun. Pemerintah tentu tidak serta-merta menetapkan aturan tanpa kajian mendalam. Sebelum PP ini diterbitkan, sudah ada proses panjang berupa diskusi, analisis keuangan negara, hingga simulasi terhadap dampak kebijakan. Semua itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, inflasi, kebutuhan belanja negara, serta kemampuan masyarakat dalam membayar iuran. Karena itulah, walaupun keputusan menaikkan iuran pensiun bisa jadi terasa berat bagi sebagian pihak, pemerintah meyakinkan bahwa langkah ini adalah pilihan yang paling realistis untuk menjaga keberlangsungan sistem pensiun secara keseluruhan. Sekarang mari kita coba membayangkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Seorang ASN yang saat ini masih aktif bekerja akan otomatis mengalami kenaikan potongan iuran setiap bulannya. Besarnya memang berbeda-beda, tergantung dari golongan, masa kerja, dan gaji pokok yang diterima. Namun, poin utamanya adalah, tambahan iuran ini langsung dialokasikan untuk menjamin pembayaran pensiun di masa depan.
Sementara bagi para pensiunan yang sudah menerima manfaat, pemerintah menjanjikan bahwa dana pensiun tetap akan cair tepat waktu tanpa ada keterlambatan. Bahkan, ada peluang bahwa dengan sistem baru ini, pencairan bisa lebih stabil dan transparan. Namun tentu saja, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kebijakan baru selalu menimbulkan pro dan kontra. Ada kalangan yang menyambut baik kenaikan iuran pensiun, dengan alasan bahwa ini langkah positif demi keberlanjutan sistem. Mereka melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menjamin masa depan, sehingga generasi anak cucu kita pun tetap bisa merasakan manfaat yang sama. Tetapi, ada juga yang merasa khawatir. Mereka mempertanyakan, apakah kenaikan iuran ini nantinya akan diimbangi dengan peningkatan manfaat? Apakah jumlah pencairan pensiun juga akan mengalami kenaikan seiring waktu, atau justru tetap stagnan sementara beban iuran bertambah? Kekhawatiran ini wajar, karena pada dasarnya masyarakat ingin kepastian. Mereka tidak ingin hanya diminta membayar lebih, tanpa ada jaminan nyata bahwa manfaat juga akan semakin baik. Inilah yang menjadi PR besar pemerintah dalam menyosialisasikan PP baru ini. Informasi yang jelas, rinci, dan transparan sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa memahami secara utuh, bukan sekadar mendengar potongan kabar yang simpang siur. Disinilah peran media, termasuk video ini, menjadi penting. Dengan penjelasan yang menyeluruh, kita semua bisa melihat gambaran besar yang sebenarnya terjadi. Bicara soal pencairan, Oktober tahun 2025 akan menjadi bulan uji coba pertama dari implementasi PP baru ini. Para pensiunan tentu ingin tahu, apakah pencairan dana mereka akan berjalan mulus seperti biasanya. Pemerintah sendiri sudah menegaskan, tidak ada pengurangan hak bagi pensiunan yang sudah berjalan. Bahkan, ada kemungkinan tambahan manfaat di masa depan jika sistem iuran yang baru ini berjalan stabil. Misalnya, potensi adanya penyesuaian tunjangan atau mekanisme rapel yang lebih teratur, sehingga pensiunan bisa mendapatkan dana tambahan ketika ada kenaikan gaji pokok yang berlaku surut. Selain itu, kita juga perlu melihat dampaknya dari sisi ekonomi yang lebih luas. Ketika dana pensiun tetap cair setiap bulan, artinya daya beli masyarakat pensiunan tetap terjaga. Uang pensiun yang diterima bukan hanya sekadar angka, tetapi langsung berputar dalam roda perekonomian nasional. Para pensiunan menggunakan dana itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari membeli bahan pokok, membayar listrik, hingga membantu anak cucu mereka. Secara tidak langsung, pencairan pensiun ikut mendorong konsumsi rumah tangga, yang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, bisa dibayangkan betapa pentingnya keberlanjutan dana pensiun, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi negara. Sekarang mari kita bicara soal keadilan. Banyak pensiunan yang bertanya, apakah iuran yang dinaikkan ini akan berlaku adil bagi semua golongan? Jangan sampai hanya ASN atau anggota TNI Polri tertentu saja yang merasakan manfaat lebih besar, sementara kelompok lain justru tertinggal. Dalam PP terbaru, pemerintah menekankan prinsip proporsionalitas, artinya kenaikan iuran akan disesuaikan dengan besaran gaji pokok. Jadi, mereka yang bergaji lebih tinggi tentu menyumbang lebih besar, sementara yang bergaji lebih rendah dikenai iuran yang lebih ringan. Dengan begitu, beban kenaikan iuran ini dibagi secara lebih adil. Walau begitu, tentu ada tantangan dalam implementasi. Tidak semua orang mudah menerima perubahan, apalagi jika perubahan itu terkait langsung dengan penghasilan bulanan. Banyak yang merasa bahwa gaji yang diterima saat ini saja sudah pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan, lalu ditambah dengan potongan iuran yang naik, bisa semakin menekan keuangan keluarga. Pemerintah berupaya menjawab keresahan ini dengan memberikan penjelasan bahwa kenaikan iuran bukanlah pengeluaran yang sia-sia. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tabungan sosial yang manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri atau keluarganya di masa mendatang. Kita juga perlu menyoroti bagaimana komunikasi pemerintah ke masyarakat. Selama ini, seringkali informasi soal aturan baru tidak tersampaikan dengan jelas. Akibatnya, banyak pensiunan yang merasa kebingungan atau bahkan salah paham. Misalnya, ada yang mengira bahwa kenaikan iuran otomatis mengurangi jumlah pencairan pensiun yang mereka terima sekarang, padahal tidak demikian. Kenaikan iuran berlaku bagi peserta aktif, sementara bagi penerima manfaat pensiun, hak yang sudah ada tetap dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah dituntut lebih aktif dalam menyosialisasikan kebijakan ini, baik melalui media massa, surat resmi, maupun layanan tatap muka di kantor-kantor terkait. Di samping itu, ada juga harapan besar bahwa dengan PP baru ini,
layanan administrasi pensiun akan semakin modern dan transparan. Selama ini, masih ada keluhan soal lambatnya proses pencairan rapel, data yang belum terintegrasi dengan baik, hingga informasi yang sulit diakses oleh masyarakat awam. Dengan adanya regulasi baru, pemerintah diharapkan memperbaiki sistem digitalisasi data pensiun, sehingga setiap orang bisa dengan mudah mengecek status pencairan, jumlah dana yang diterima, dan jadwal pembayaran tanpa harus menunggu lama atau bolak-balik ke kantor pelayanan. Jika kita menengok ke negara lain, sistem pensiun yang sehat selalu didukung oleh iuran yang cukup dan manajemen dana yang transparan. Misalnya, di beberapa negara Eropa, iuran pensiun memang relatif tinggi, tetapi masyarakat merasa aman karena manfaat yang diterima sebanding, bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hal yang sama juga menjadi cita-cita di Indonesia. Dengan adanya penyesuaian iuran, diharapkan sistem pensiun kita bisa semakin kuat dan siap menghadapi tantangan ke depan, terutama dengan meningkatnya angka harapan hidup dan jumlah pensiunan yang semakin besar setiap tahunnya. Perubahan kebijakan seperti ini memang selalu penuh tantangan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang jangka panjang, sebenarnya ini adalah investasi bersama. Setiap rupiah iuran tambahan yang dibayarkan hari ini adalah jaminan untuk masa depan yang lebih tenang. Bagi pensiunan yang sudah menerima manfaat, ini adalah bentuk kepastian bahwa negara tetap hadir dan berkomitmen memenuhi hak-hak mereka. Bagi ASN atau anggota TNI Polri yang masih aktif, ini adalah bagian dari persiapan menuju masa tua yang lebih terjamin. Maka dari itu, penting sekali bagi kita semua untuk memahami bahwa PP baru ini bukanlah ancaman, melainkan peluang. Peluang untuk memperbaiki sistem, peluang untuk memastikan keberlangsungan dana pensiun, dan peluang untuk membangun rasa aman bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat harus tetap kritis, terus mengikuti perkembangan informasi, serta berani menyuarakan pendapat jika menemukan ketidakadilan atau kekurangan dalam implementasinya. Dengan begitu, kebijakan ini tidak hanya menjadi angka-angka dalam dokumen pemerintah, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.